Shalom. Wah, puji Tuhan. Ini ibadah perdana hari Minggu kita 8 kali. Ya, jam 5 nanti jam 7 saya khotbah lagi. Kita tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan Tuhan ya. Puji Tuhan. Karena yang melayani Tuhan ini sangat istimewa. Orang yang hebat di tangan Tuhan. Sebab kalau tidak hebat Tuhan tidak pilih saudara ya. Puji Tuhan. Nah saudara, saya percaya gereja kita ingin memberi yang terbaik buat jemaat. Ya, kalau nuruti 8 kali, waduh saya wis kepala 6 ini ya. Berapa hari ini juga kurang tidur, jadi badannya juga kurang fit. Tapi puji Tuhan hari ini sudah sehat ya. Nah saudara, kita belum tahu ke depan bagaimana. Saya dulu bersekolah SMA enggak bayar. Ya, saya beda kulit dengan teman saya, tapi teman saya baik semua. Ya, saudara, saya sekolah di Situbondo dan sampai hari ini secara berkala ya, berapa bulan sekali saya berjumpa dengan mereka. Kita makan bersama, kadang mereka saya naikkan bis, saya inapkan di villa saya di Batu, kadang saya bawa di rumah saya. Ada satu teman saya, waktu SMA itu dia kaya, sedangkan saya sangat miskin. Dia baik sekali saudara ya, dan baik sekali. Nah akhirnya dia kemudian sangat susah karena kena sakit jantung. Saya bangunkan dia depot dan saya jemput sama Ibu Gembala ke Situbondo. Saya bawa di rumah saya. Saya bilang, kamu tinggal di sini. Nanti nek sembuh kamu pulang. Ya, enggak apa-apa. Nanti kamu butuh biaya, nanti kalau ada saya kasih. Anaknya pun saya ambil untuk bantu saya bekerja di perusahaan saya. Nah saudara, 3 minggu di tempat saya, puji Tuhan sembuh. Ya, jadi tinggal di rumah saya, dia sama istrinya, namanya Eliadi, istrinya Ida, orang Madura asli saudara ya. Nah saudara, kemudian saya bilang, wes tuntas noai. Wes ta, kamu udah usah sungkan-sungkan. Waduh kok apa dek rumah gini-gini, wes di sini aja. Akhirnya maksa pulang saudara ya. Saudara begitu pulang 10 hari kemudian dia meninggal. Saya ini getun kata orang Jawa ya. Aduh coba di sini kan mungkin saya sehat. Tapi tidak bisa. Kita tidak pernah tahu ke depan bagaimana. Hari ini juga sama. Saudara kita baru hari keempat. Kita tidak pernah tahu ke depan bagaimana. Tapi percayalah seperti kata firman Tuhan. Bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena ada tangan yang kuat yang menuntun mereka. Siapakah tangan itu? Yesus sendiri. Makanya hari ini saya ingin nanti saudara dan saya bisa melihat. Bagaimana nanti perjalanan hidup kita. Perjalanan yang luar biasa. Ya seperti tema kita tahun ini percepatan dan pelipat gandaan. Saya tidak pernah terpikir kalau Belin, ya anak saya paling kecil hari ini bisa buka restoran. Ya kalau sudah nanti mau makan silakan di bawah sudah dibuka tapi masih soft opening ya, banyak kekurangannya. Nah saudara nanti dia pulang dari Jepang baru grand opening. Ya saya tidak pernah berpikir Belin bisa demo masak di Kuala Lumpur. Ini diminta ngajar di Le Cordon Bleu, Paris dan di Thailand. Saudara sepertinya kayak mimpi. Padahal saya lagi siapkan uang, dia karena mau kawin tahun ini ya. Tapi tiba-tiba dengan cepat dan Tuhan melipat gandakan. Makanya saya percaya seperti di tangan Yesus 5 roti 2 ikan. Dipercepat, dilipat gandakan. Jadi hari ini juga nanti saudara dan saya pasti bisa mengalaminya. Mari kita mulai dulu dengan start bagaimana kehidupan saudara dan saya. Kita akan mulai dulu dari ya 2 Korintus 5 ayat 17. Nah ini ya. Mari kita akan lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara dan saya baca bareng ya. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tidak berubah di dalam Tuhan. Ya saya ulang ya.
Jadi orang yang bertobat di dalam Tuhan sebenarnya bukan berubah. Tapi sudah diganti jadi ciptaan baru. Ya mungkin saudara gini, loh gak keliru tak Pak Samuel? Enggak. Ini Alkitab yang nulis, ayo coba kita lihat lagi. Coba saudara hari ini kita apa? Ciptaan baru. Sudah ada jejaknya yang lama. Yang ada itu sekarang kita baru. Jadi hari ini saudara tanggal 4 Januari ini mungkin yang lalu-lalu. Siapa yang tidak punya masa gelap? Masa kelam. Masa yang tidak baik hidup kita. Pasti adalah. Ya mungkin ada istri pernah mukul suami. Suami mukul istri. Anak maaf ya misu-misu be orang tua. Ya mungkin ada yang ngemplang utang tapi bayaran loh ya. Ya harus diberesi loh ya. Saya enggak suka ya, apalagi nyebut, wah saya ini pendeta Tisani, tipu sana, tipu sini. Utang sampai mati harus dilunasi saudara ya. Nah harus diberesi. Nah saudara-saudara mungkin ada masa lalu yang tidak baik. Begitu orang bertobat, dia ketemu Yesus, saya mau katakan bukan berubah. Sekarang jadi ciptaan baru. Saudara percaya hari ini kita ciptaan baru? Makanya jangan mau diintimidasi terus oleh setan. Kadang kita mau melayani, alah, kon biyen pernah selingkuh ae. Alah, kon biyen pernah bojo ae. Alah, terus gitu ya. Diintimidasi. Kenapa? Pikiran kita, dikira kita ini berubah. Enggak, kita sudah ciptaan baru. Berarti sudah putus. Nah hari ini kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus. Kita ciptaan baru, bertobat dengan benar. Mari kita akan lihat apa yang Allah akan lakukan buat saudara dan saya. Ada dua dari begitu banyaknya hal-hal yang ajaib yang akan kita alami. Tapi saya ingin saudara menikmati dua ini ya. Mari kita lihat ya dua ayat ini. Yesaya 43 ayat 18 dan ayat 19. Jadi saudara dan saya bukan berubah ya. Tapi hari ini kita apa? Sing banter. Ciptaan. Ciptaan, iya. Ayo kita lihat. Katanya firman Tuhan, firmannya. Jadi Tuhan ngomong ya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang apa? Nah sudah berakhir. Lompat ayat 19. Lihat katanya, aku hendak membuat sesuatu yang apa? Iya kita sudah baru. Terus katanya Alkitab, yang sekarang sudah apa? Tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Nah, sekarang kalau saudara belum mengetahui, firman Tuhan jelas no. Katanya aku, ya Tuhan kita sekarang siapa namanya? Yesus satu. Hendak membuat jalan di mana? Padang gurun. Yang kedua, aku hendak membuat sungai-sungai di mana? Iya. Jadi ada dua ya. Kalau kita tadi sudah jadi ciptaan baru, yang lama sudah tidak ada, katanya sekarang Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari kita lihat apa artinya hendak membuat jalan di padang gurun. Saudara kalau nanti saudara ke Mesir, 96% seluruh Mesir itu padang gurun. Ya. Padang gurun semua. Hanya 4% yang dihidupi. Yang semua ada sungai Nil. Yang di situ ada kehidupan. Jadi kalau saudara nanti dari Kairo. Kita akan berangkat ke Gunung Sinai. Itu kanan kiri semua padang gurun ya. Ya sudah. Padang gurun semua. Nanti saudara bisa turun pegang pasirnya. Tidak seperti di sini ya. Pasirnya sangat lembut. Karena kalau siang di atas 50 derajat, kalau malam minus di bawah 0. Hancur lebur, panas dingin. Nah saudara-saudara, kalau seseorang ada di padang gurun, dia tidak bawa apa-apa. Kecuali bawa kompas, maka dia tinggal tunggu waktu, pasti mati. Dia tahu mau kemana. Oh di sana cuma ada tipuan-tipuan oase ya, oh itu ada air. Didatangi tidak ada. Nah saudara-saudara berarti perjalanan hidup saudara dan saya hari ini. Kalau kita ada di tengah-tengah padang gurun. Berarti sebenarnya kita tidak punya pengharapan. Tinggal nunggu waktu saja.
Tapi hari ini siapa yang jadi ciptaan baru? Yesus bisa buat jalan di padang gurun. Artinya apa? Waktu saudara di padang gurun, lihat itu ada jalan. Di situ ada pengharapan, ada kehidupan. Jadi yang pertama, Allah ingin hari ini saudara dan saya jangan pernah menyerah. Jangan pernah berpikir negatif. Jangan pernah saudara berkata tidak bisa. Tapi hari ini saudara bisa berkata masih ada pengharapan di dalam Yesus. Saudara percaya masih ada mujizat bersama Yesus? Jadi hari ini masih ada pengharapan. Hai bangkit no hidup kita. Bangkit no yang mau nyerah. Apalagi mau bunuh diri. Jangan saudara ya. Saya di WA seorang bapak. Terima kasih loh Pak Samuel. 2 bulan lalu Pak Samuel ngadakan seminar waktu itu ya. Ya solusi, bukan solusi bunuh diri itu ya. Mungkin ada saudara yang ikut. Itu saya mau bunuh diri Pak malam itu. Sudah tidak kuat. Waktu saya dengar no firman. Oh ternyata bukan solusinya. Oh puji Tuhan ya. Masih ada yang dengar no. Dan puji Tuhan bertobat. Hari ini saudara saya doakan semua. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata mundur. Yang ada cuma kata apa? Maju toh. Kenapa? Ada pengharapan di dalam Yesus. Jadi saudara hari ini jangan pernah menyerah. Ya puji Tuhan gereja kita kemarin tanggal 30 Desember sudah selesai zona 7. Nah ini tinggal zona 8 yang tadi bolong itu toh loh. Nah itu ya bawahnya dicor. Langsung ngecor ini lagi ya. Mungkin tanggal 15 Januari ini selesai. Ya kita sudah deal. Lanjut, ya ini ada Cirosa, bagian transfer keuangan, tahu keuangannya ya. Saya ini ngomong bukan terus ono duwe saudara ya. Iku ya gak ono ya. Maju terus, saudara mau berhenti atau maju? Maju, puji Tuhan. Wah tambah gede hatiku ini ya. Iya, tidak ada pilihan, hanya satu. Apa? Maju ya. Saudara tahu Napoleon Bonaparte sih ngomong Bonaparte, ya tidak tahu ya. Dia tidak pernah tahu ke Rusia, kalau Rusia itu ada musim dingin banyak salju. Jadi itu bagian pemukul genderangnya cuma diajari satu tok. Pokok cuma maju. Jadi perang maju terus. Begitu masuk ke Soviet kaget, salju. Terus komandannya bilang kepada sing mukul, pukulan mundur. Mundur, gak pernah diajari mundur. Jadi dikepuk maju terus, ya menang saudara. Nah saudara hari ini di dalam Tuhan tidak ada kata stop, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kalah. Yang ada pengharapan di dalam Yesus. Jadi dia mau buat ada jalan. Ya ada jalan, Yesus buat jalan. Berarti masih ada harapan. Ada pengharapan, masih ada mujizat. Baru yang kedua terakhir. Katanya aku hendak membuat apa? Sungai-sungai, ayo coba kita lihat. Ini, membuat apa? Sungai-sungai. Ya, artinya ini sekarang kita bisa menikmati. Kalau tadi kita melihatnya Tuhan buat jalan, berarti ada pengharapan. Sekarang kita yang menikmati. Saya berdoa, saudara, termasuk saya bisa menikmati mujizat-mujizat itu. Boleh dunia bilang ini ekonomi tidak baik Pak Sam. Saya dari kecil tidak pernah dengar ekonomi baik. Ya dari dulu situasinya tidak baik terus. Tapi kita tidak bergantung situasi kondisi. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi mau situasi baik tidak baik, anak Tuhan akan baik terus. Mau resesi, kita resepsi. Amin. Loh iya. Ya saudara, makanya hari ini saya percaya nanti apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Jadi saudara yang pertama tadi pastikan dulu kita ciptaan baru. Begitu kita ada ciptaan baru, semua Tuhan akan tunjukkan masih ada pengharapan. Yang kedua kita ngalami sendiri. Saudara-saudara, waktu kita pindah ke gedung ini 9 tahun lalu ya. Tabungan saya habis sudah. Ini lampu ini mahal. Soundnya mahal. Beli drumnya mahal. Keyboardnya mahal.
Saya gini, kok kabeh mahal. Wis entek duwe. Terus mari gitu nyari kursi. Nah ini kan muat 800. Ya apa caranya ya? Saya coba datang dulu ke toko semua. Mulai dari Malang Plaza itu ya toko. Mebel semua saya datang. Kira-kira kursi duduk sing kuat. Misalnya ada sing bobotnya lebih lah. Goyang-goyang gini dak cuklek. Kira-kira piro paling murah? Ada Pak 325.000. Tapi kurang baik Pak. Ya sing apik mestilah 400. Makasih, pindah lagi ya. Terus saudara ya. Sampai di alun-alun toko paling lama mebel itu ya. Kok larang kabeh ya. Terus saya gini, Tuhan tolong ngono. Lah ini masuk kursi tok 250 juta ya. Waduh ewangi loh Tuhan. Tuhan tuh baik saudara ya. Besok pagi-pagi 5:30 kurang 10. Ada tajik-tajik telepon. Duh, Pak Sam ini buka gereja di Malang. Iya Cik, kok tahu? Tahu lah. Lu pindah ya tempatnya? Iya. Gak butuh kursi. Butuh Cik, tapi larang. Tadi nawari piro. Duh, saya tahu lu ini mau tak kayak gratis. Waduh kena gratis langsung berbunga-bunga saudara ya. Butuh piro saya kursi ini? 300 saya cukup Cik. Sungkan saya ini saudara. Nek mau minta ake itu sungkan Cik. 300 saya. Wis tak mungkin lah. Masuk gereja 300. Tak kirimi 800. Ya kursi yang saudara duduk ini. Ya itu pemberiannya orang itu. Sampai hari ini saya kuat ya. Puji Tuhan ya. Saudara ya. Dia pernah ngomong saya nanti kalau gedung baru pindah. 5.000 dia mau sumbang. Puji Tuhan Mandoro kerungu aku khotbah ini ya. Saudara ya. Loh. 5.000. 1,5 loh saudara. Kursi netok loh. Main-main loh saudara ya. Tapi Tuhan baik. Kita pasti akan mengalami sendiri. Sungai-sungai. Tidak satu. Berarti kita akan terus banyak mengalami. Sementara di padang belantara. Sementara di tempat yang tidak ada air. Disitulah Allah bisa adakan mujizat buat kita. Wah hebat Allah kita ini ya. Saudara waktu pindah di tempat ini. Semua bilang. Karena kita dulu di hotel pakai LCD. Saudara mengenal sebelum LCD pakai apa? Ayo siapa yang tahu? Apa? OHP, ya betul ya. Sebelum OHP pakai apa? Ayo, siapa yang tahu? Tidak tahu kan? Pakai papan tulis. Loh iya, OHP ditulis ya. Wah muncul OHP, kaget kabeh ya. Terus muncul LCD. Saya gini, Tuhan, gedungnya baik, bagus. Nah masa pakai LCD ya? Yo Videotron lah, gitu ya. Saya tanya, piro sak metere? Sekian. Lah terus nek sekian kali sekian, sekian. Akeh mana ya. Saudara, saya dari Surabaya ke Malang karena waktu itu mau peresmian, saya telepon-teleponan dengan wakil gembala. Ya apa ini Pak, ditawari. Mau nyicil nek 10 bulan tanpa bunga. Dan 12 bulan pakai bunga. Nah, tinggal pilih wis, mau pakai bunga apa enggak? Aku udah ada pilihan. Tunggu mujizat. Ya, saya tunggu sebentar. Duh, tapi ini wis sore. Orangnya harus ngasih keputusan ya apa? Ya saudara ya. Saya bilang wis tunggu sebentar. Saya bilang Tuhan mujizat masih terjadi. Kami percaya Tuhan masih lakukan keajaiban ya. Tuhan baik saudara ya. Salah satu pabrik besi di Surabaya ada 7 pabrik besi yang saya layani. Yang saya sering khotbah ya. Nah ini ya salah satunya puji Tuhan. Wis Videotrone tak sumbang aja. Waduh disumbang. Ya ini sampai hari ini. Ini 9 tahun, 10 tahun ini. Payah ganti mestinya. Ya, tapi karena mau pindah ke gedung yang baru. Tidak apa-apa wis. Dilanjutkan saja. Ini wis ono tetelane titik ya. Nah tidak apa-apa. Yang penting masih bagus ya. Karena ini keluaran pertama. Masih bagus saudara ya. Puji Tuhan. Jadi saya percaya Allah bisa buat sungai. Artinya di tengah-tengah tidak ada, ya di tengah-tengah padang gurun loh ya, tidak ada air. Allah bisa adakan air, adakan mujizat terus. Jadi saudara hari ini tidak usah takut. Saya masih percaya pertolongan Tuhan masih terjadi. Ayo pastikan hari ini kita hidup ciptaan baru.
Jadi nek bangun pagi makanya doa ya. Ayolah baca firman. Jadi yang kedua ini alami sendiri. Apa saudara? Yang kedua apa? Alami sendiri. Ayo saudara, kita mulai, kita alami sendiri. Saya masih percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya tiap Selasa ada siaran radio di Surabaya ya. Ada radio Bahtera Yuda. Ini radio melegenda karena pemiliknya punya 34 radio. Ya, termasuk Susana dan lain sebagainya. Masih muda pemiliknya. Ya, waktu ketemu saya itu umur 32. Wah, Pak Samuel, terima kasih loh ya. Masih mau ngisi di tempat saya. Nah, saya dulu ngisi acara Guyu di Luai. Nah, itu ya hampir 7 tahun. Saya rekaman terus ya, karena mungkin banyak orang stres. Jadi kayak cerita cilik-cilik lucu-lucu aja. Wis guyu ya. Ya sederhana. Ada seorang ya namanya Udin. Ya, karena dia kena flu, batuk pilek. Jadi dia datang ke dokter Siti ya. Jadi bilang gini, "Dok, saya ini kok suka batuk." Kata dokter, "Ya kalau suka lanjutkan saja Pak, pulang aja." Ya, lah cuma gitu toh ya guyu orang ya. Karena wis tegangannya tinggi mungkin ya. Jadi banyak saya ngisi saudara ya. Itu teman-teman saya. Kapan aku iso yo ngisi di sana ya? Karena kalau ngisi itu sangat mahal bayar. Sangat mahal. Ya, siaran 1 jam itu mahal sekali. Khusus saya dibayar. Jadi saya dibayar. Ya terakhir saya sudah tidak mau lagi dibayar. Jangan, saya tahu ya betapa susahnya siaran radio. Jadi sekarang tiap Selasa saya siaran. Tapi dari situ saya bisa mempromosikan gereja kita. Termasuk pembangunan. Nanti pasti ada yang nyeletuk. Berapa nomor rekeningnya Pak Samuel? Hafal aku langsung tak sebut saudara ya. Nah itu ya. Ya puji Tuhan. Loh berarti kan Tuhan mulai gerakkan. Jadi saudara saya masih percaya. Allah itu punya banyak cara menolong kita. Begitu banyaknya cara. Tadi saya baca kisah tentang Daud ya. Lucu ya. Saya gini kok bisa ya. Jadi waktu Saul ini nyari Daud. Itu Abnernya. Itu panglima paling hebat luar biasa di Israel ya. Tuhan loh bisa dibuat tidur semua. Jadi Daud ini datang ngambil tombake Saul, sak kendine. Tidak ada satupun yang bisa bangun. Sampai dibawa jauh baru Daud teriak. "Hei Abner, ya apa kamu jaga rajamu? Ini loh tombake ambek kendie dek aku." Kok kaget ya. Saudara, jadi Tuhan ini punya banyak cara nolong kita. Kenapa otak kita yang kita pakai terus? Otak kita terlalu kecil. Yang benar otak kita sekarang masuk ke pemikirannya Allah. Saya tiap hari otak saya yang kecil, saya masuk Karena kalau saya mulai, nanti gini-gini. Wis, iki mulai wis otakku. Pasti nanti gak bisa wis. Sekarang lebih baik aku masuk Jadi saya masuk dalam arti gini. Isa wis, Tuhan pasti bisa. Tak masuk lagi, isa wis. Nah seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Makanya malam hari ini apa yang tidak bisa Tuhan akan jadikan bisa. Percaya hari ini mujizat masih terjadi. Percaya Yesus bisa lakukan keajaiban. Yang tidak mungkin pasti terjadi. Jadi kuncinya ayo kita harus jadi ciptaan baru. Saya hanya berdoa supaya jemaat di tempat ini semua mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Apa saudara? Mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Saya terus mengalami sendiri ya. Saya pernah waktu berbisnis, saya belum jadi hamba Tuhan. Saya belum berkhotbah seperti ini keluar. Saya ini butuh keuangan hari itu untuk ngisi giro saya. Saya paling takut kalau ada peringatan dari bank SP1. Karena berarti gironya blong. Saya sudah hubungi semua pelanggan saya. Ayolah bayaran dulu. Utangi, aku butuh. Tidak ada. Saya sudah telepon bank. Wis tak tunggu wis Pak, sampai 3:30. Ya, akhirnya saya nyerah. Wis pasti gak bisa wis. Ya wis lah. Pikiran saya wis lolos. Pasti gak bisa wis. Ini pasti SP1 wis ya. Besok pagi jam 8
Saya tunggu 8 lebih 10, terus saya bilang saya mau ambil giro saya yang kemarin. Belum ya. Saya mau tahu jatuh ke siapa. Karena dulu itu kosongan sudah. Itu bisa dioper ke siapa saja. Ya giro dulu, sekarang enggak bisa, harus ada namanya ya. Nah saudara, waktu dia bilang buka di komputer. Enggak ada Pak, jalan no. Loh, kemarin ada ini dari Manado transfer. Ya ini sudah tertutup. Sampai hari ini saya tidak pernah tahu siapa yang transfer saya. Itu saya dulu masih pebisnis. Saya sekarang kalau klaim sama Tuhan, Tuhan saya ini hamba-Mu Tuhan. Saya pengen Tuhan selalu lebih dari jemaat. Saya supaya bisa lebih mengalami. Pasti Tuhan lakukan terus keajaiban. Saya masih percaya itu terus akan terjadi. Nah sekarang saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita baca ya Markus 9, ayo ayat 23. Ya kita baca ya. Ini yang ini aja. 2, 3. Siapa yang ngomong? Iya, saya ulang ya. 2, 3. Saudara hari ini punya pengharapan. Tidak ditulis tidak ada yang mustahil bagi pendeta Samuel Sianto. Kauno. Saudara semua termasuk saya orang yang percaya. Kita punya pengharapan Yesus yang jamin. Hari ini saudara dan saya orang yang percaya pasti mengalami keajaiban Tuhan. Iya. Ayo kita lihat ayat terakhir. Saya senang ayat ini ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Nah ini saudara kita akan terus mengalami keajaiban Tuhan. Ya. Kita baca bareng ya. 2, 3. Yang apa? 8. Ia akan apa? Yang merambatkan dan yang tidak mengalami apa? Yang daunnya tetap apa? Yang tidak khawatir dalam tahun apa? Yang tidak apa? Loh, ayo kita mulai ayat 7. Lihat ya, balik lagi ayat 7. Kita akan selalu diberkati Tuhan. Ini loh mengandalkan Tuhan berarti hidup di dalam Dia. Kita punya pengharapan seperti tadi. Dan ayat 8 mari kita lihat. Hari ini saudara tidak bergantung situasi kondisi. Kenapa? Karena katanya kita ini seperti ditanam di tepi air. Akar-akarnya ada airnya terus. Ya kita tidak mengenal mau panas terik, mau susah, mau kering, mau tidak ada berkat, tidak mau tahu. Terus daunnya akan tetap apa? Kita tidak akan khawatir dan terus akan menghasilkan apa? Buah, kita terus diberkati Tuhan. Saya percaya malam yang luar biasa ini. Saudara dan saya akan mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Ya yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Besok buka toko, besok lusa buka usaha, besok lusa yang sekolah dan lain sebagainya. Pasti mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Ya tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya ini nanti bulan 3, 8 kali akan penuh. Ini loh mahasiswa liburan. Ya. Ini jemaat juga masih liburan. Tapi kita sudah mulai banyak. Saya percaya gereja kita terus akan ditolong, diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ya enak 8 kali kebaktian. Khotbah cuma 30 menit. Ya. Ya yang penting saudara dan saya mengerti. Diimani, dipercaya ya. Jadi saudara coba pejamkan mata sebentar. Saya undang pelayan-pelayan maju. Saudara, apakah kita sudah ciptaan baru? Ini poinnya. Berarti kita harus ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Kalau kita ciptaan baru, hidup bersama Yesus, percayalah, tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Berarti ada pengharapan. Dan kalau ada pengharapan, Allah juga akan lakukan, ada sungai-sungai yang mengalir. Berarti kita akan mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Seperti pohon tadi yang di tepi air. Tidak mengenal mau panas mau dingin. Dia terus menghasilkan buah. Dia terus mengalami mujizat Tuhan. Malam ini saudara dan saya akan mengalami terus keajaiban Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya malam ini Tuhan. Pertolongan-Mu yang ajaib dalam nama Yesus pasti kami alami. Sekarang kami alami sendiri Tuhan.
Dan kami hamba-hambamu sebentar melayani pekerjaanmu. Biar kami jadi berkat buat jemaat. Jemaat juga dilayakkan oleh Tuhan. Kalau kami ada salah ampuni. Dan kami mau hidup benar di dalam Engkau. Kami masuk perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.